Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, untuk mempelajari pesan-pesan Allah agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat, dan agar kita besok bisa kembali ke kampung halaman kita di surga. Pagi ini kita insya Allah akan membahas tentang bagaimana cara kita menghadapi problem. Jadi kalau kita punya problem, kita mesti berorientasi pada solusinya agar kita bisa hidup bahagia. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu cara untuk melatih diri agar kita hidup selalu berorientasi ke masa depan atau future oriented, yaitu selalu menentukan tujuan dari apapun yang kita akan atau sedang kerjakan. Untuk masing-masing unit pekerjaan kita tentukan tujuan jangka pendek. Untuk satu rangkaian pekerjaan kita tentukan tujuan jangka menengah, dan untuk seluruh pekerjaan sepanjang hidup kita tentukan tujuan akhir atau ultimate goal. Pertama-tama kita pastikan bahwa tujuan akhir hidup kita adalah mencari ridho Allah. Kemudian tujuan jangka pendek dan tujuan jangka menengah kita rumuskan segaris lurus dengan tujuan akhir tersebut. Hari ini insya Allah kita akan membahas satu cara lain lagi dalam rangka melatih diri agar kita bisa selalu future oriented, yaitu setiap saat ada problem, setiap saat kita punya masalah, kita mesti berorientasi pada solusinya, berorientasi pada bagaimana cara mengatasinya agar kita bisa hidup bahagia. Perhatian kita lebih pada bagaimana cara mengatasinya. Kalau cara mengatasinya itu berarti masa depan. Kita jangan berorientasi yang fokusnya hanya di masa kini atau masa lalu. Kalau perhatian kita pada derita yang sedang kita alami, berarti kita orientasinya pada sekarang. Dan kalau kita lebih suka membahas siapa sih yang bikin problem ini, itu berarti orientasi pada masa lalu, past oriented. Jadi ketika ada problem itu sedang kita hadapi, lalu akibatnya kita menderita atau mengalami kesulitan. Kalau kita memperhatikan tentang problem itu sendiri, akibatnya yang kita rasakan, itu berarti kita present oriented, berorientasi pada sekarang. Kalau kita lebih suka otak-atik siapa sih yang gara-gara siapa sih, itu berarti orientasinya masa lalu. Kita lebih berfokus pada masa depan, yaitu bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu butuh latihan. Nah, kita perlu melatih diri untuk selalu berorientasi pada solusi atas problem yang kita hadapi, karena fakta menunjukkan bahwa kebanyakan orang di sekitar kita lebih tertarik pada cerita atau curhat tentang penderitaannya dan pihak-pihak yang menyebabkan problem itu. Padahal sudah bisa diduga bahwa orang yang lebih suka membahas penderitaan, dia akan cenderung murung, cenderung sedih, dan bahkan bisa putus asa. Dan orang yang lebih suka membahas pihak-pihak yang menyebabkan problem akan cenderung curiga pada orang lain. Curiga siapa yang bikin? Yang belum tentu orang yang dicurigai itu bersalah. Akibatnya, kalau orientasinya ke situ, lalu kita bisa membencinya atau bahkan memusuhinya. Kebencian dan permusuhan itu mengganggu kebahagiaan. Mari kita bandingkan orang-orang tersebut yang orientasinya derita dan masa lalu, atau orang yang menyebabkan, kita bandingkan kita bandingkan orang-orang tersebut dengan orang-orang yang setiap menghadapi problem perhatiannya lebih terarah pada solusi, bagaimana cara mengatasinya. Orientasi pada solusi
lebih membahagiakan. Karena pada saat kita melakukan langkah-langkah solusi, kita mempunyai harapan bahwa suatu saat kalau langkah ini saya lakukan, problem ini akan teratasi dan hidup kita akan lebih baik. Karena ada harapan hidup akan lebih baik, akan teratasi semua, maka hidup kita lebih menggairahkan. Dan setelah kita menyelesaikan banyak masalah, jadi problem ternyata kita atasi dan kita performance kita bisa mengatasi banyak atau bahkan semua masalah, kita akan bisa tampil lebih kreatif, ya, lebih kreatif dan lebih kompeten, ya, dalam mencari variasi metode penyelesaian, dan karena itu muncul rasa percaya diri, ya, self confidence. Ketika sudah muncul rasa percaya diri, kita akan menikmati perasaan yang stabil, tidak mudah digoyahkan. Dan kemudian setelah memiliki rasa percaya diri dengan kepribadian yang stabil, kita akan siap menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah dengan hati yang tenang. Dengan demikian, banyaknya problem yang kita hadapi sehari-hari tidak menjadi masalah. Tidak membuat kita takut dan kita tidak menjadi sedih karenanya. Karena sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, asalkan semua teratasi, jauh lebih baik daripada orang yang problemnya hanya satu atau dua, tapi tidak pernah mengatasinya, tidak pernah menyelesaikannya. Jadi kebahagiaan itu tidak tergantung pada banyaknya atau sedikitnya problem yang dihadapi, tapi lebih pada teratasinya problem itu. Kalaupun satu hari kita menghadapi 100 problem, asal semua selesai, jauh lebih baik daripada orang yang mempunyai satu atau dua problem tapi tidak pernah selesai. Ya, jadi kita tidak perlu takut terhadap problem. Problem itu ibaratnya kalau di laut itu ya ombak yang besar. Pelaut tidak akan bisa terampil kalau tidak pernah berlatih menghadapi ombak yang besar. Kita tidak akan punya rasa confidence kalau kita tidak pernah melatih diri dan mengalami bagaimana cara menghadapinya sehingga kita bisa mengatasinya. Nah, agar kita selalu menyelesaikan problem dengan baik, Allah menjanjikan akan memberi kemudahan. Jadi kalau kita menghadapi masalah apapun, Allah menjanjikan akan memberi kemudahan. Syaratnya apa? Asal kita bertakwa kepadanya. Syaratnya hanya satu, bertakwa. Dalam arti selalu mengikuti petunjuknya dengan cara melaksanakan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Ayat yang sangat populer biasa disampaikan oleh khotib-khotib atau penceramah, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat solusi untuk dia. Jadi justru Allah akan memudahkan orang yang bertakwa untuk mendapatkan solusi. Bukan hanya sampai di situ, ditambah lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki yang tidak tersangka-sangka. Jadi syaratnya hanya satu, takwa. Cuma takwa itu harus kita uraikan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan teratasinya semua masalah, maka insya Allah hidup kita menjadi tenang dan tentram. Tak ada sesuatu yang membuat kita takut atau membuat kita sedih. Nah, ini seperti yang dijanjikan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, kalau mengatakan Tuhan kami Allah berarti konsekuensinya saya adalah hamba Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka konsisten berperilaku sebagai seorang hamba di hadapan Tuhannya. Kalau orang itu beriman dan kemudian perilakunya konsisten, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah menjanjikan tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak perlu bersedih, berduka cita. Ya. Berdasarkan ayat-ayat tersebut tadi, kita bisa mengambil pelajaran yang sifatnya mendasar,
yang bisa menjadi fondasi untuk langkah-langkah teknis apapun yang akan kita lakukan untuk mengatasi problem sehari-hari. Nah, jadi maksud saya, ketakwaan dan keimanan yang konsisten tadi kita jadikan fondasi dasar untuk menghadapi masalah. Itu fondasinya, baru kita bangun bangunan-bangunan di atasnya, ya. Baru kita kerjakan bangunan-bangunan di atasnya. Kalau fondasinya jelek, maka bangunannya akan mudah runtuh. Tapi kalau fondasinya bagus, mudah-mudahan bangunan di atasnya itu menjadi baik. Fondasinya baik saja belum tentu nanti bangunannya bagus kalau kita tidak hati-hati di dalam membangun, ya. Jadi kalau kita ingin semua problem bisa teratasi dengan baik, kita mesti bertakwa kepada Allah. Agar kita bisa bertakwa, kita mesti mengukuhkan pendirian atau keyakinan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Lalu keyakinan itu kita buktikan dengan perilaku sehari-hari yang konsisten dan sesuai dengan keyakinan tadi. Lalu langkah-langkah teknisnya apa? Saya ingin membahas langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan. Tentu banyak teori bagaimana cara mengatasi problem itu. Saya mengambil cara yang berkaitan dengan keimanan tadi. Yaitu pertama, kita identifikasi dulu apa yang menjadi penyebabnya problem. Ya, jadi problem itu tidak akan muncul tanpa adanya sebab. Maka kalau kita ingin mengatasi problem itu, harus kita betul-betul bisa mengidentifikasi dengan baik, dengan tepat apa sebabnya itu. Ya, ini kalau di kesehatan misalnya ada orang pusing kepalanya. Pusing itu problem. Nah, kalau mau mengatasi atau mengobati pusing tadi, mesti dirunut dulu penyebabnya apa. Memang pusing itu dihilangkan dulu instan karena sakit pusing itu sakit. Jadi kalau ada problem, oke, bisa sih yang sesaat itu gejalanya kita hilangkan, tapi jangan lupa penyebabnya harus kita atasi. Lalu kalau kita sudah bisa mengidentifikasi penyebab tadi, kita coba ubah penyebab itu. Mengubah itu bisa dengan cara menyingkirkan, bisa dengan cara menindasnya dan sebagainya. Kalau kita bisa mengubah, maka kita ubah atau kita singkirkan. Yang ketiga, kalau ternyata tidak bisa diubah, kita lakukan langkah-langkah yang bisa mengurangi akibat negatifnya. Jadi problem itu biasanya ada impact negatif. Nah, impact negatif itu kita pelajari apa, lalu kita minimize atau kita minimalkan ya akibat yang mungkin terjadi. Kalau ternyata tidak bisa diatasi, bisa selesaikan itu, maka caranya menata hati atau menata pola pikir agar apapun yang terjadi tidak membebani mental kita. Ya, jadi ada yang terjadi, tetapi mental kita tidak terbebani. Bisa nggak? Bisa dengan rekayasa pola pikir. Ya, rekayasa yang saya maksud ini rekayasa yang berarti negatif ya. Orang yang di bidang teknik itu seringkali menggunakan engineering rekayasa. Engineering di dalam istilah teknis itu positif. Nah, engineering di sini kita pakai untuk merekayasa pola pikir agar kita tidak terbebani secara mental. Lalu yang kelima, ketika kita mengatasi problem, jangan sampai kita lakukan sesuatu yang bisa menimbulkan problem baru. Ada orang yang punya problem tidak diatasi dengan baik, malah menimbulkan problem baru. Misalnya orang yang lagi putus cinta, lalu sedih sekali, lalu pergi ke nightclub. Ke nightclub dia bayarnya mahal, ketemu orang-orang nakal dan sebagainya, malah muncul problem baru. Kita hindari problem baru. Mari kita bahas lebih detail tentang 1-5 tadi.
Langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab problem, adalah langkah yang paling sulit. Karena apa? Seringkali penyebab itu justru datang dari kita sendiri. Sedangkan kita itu seringkali tidak menyadari, bahkan seringkali kita itu tidak mau disalahkan. Ya. Bukankah ketika kita mengambil satu langkah, kita sudah memikirkan apa yang akan kita lakukan? Dengan demikian, ketika kita melakukan sesuatu, kita itu sudah membenarkan langkah itu. Karena kita sudah membenarkan, kalau ada orang mengatakan itu salah, dia akan tersinggung. Nah, oleh karena itu, seringkali kita tidak mau mengakui bahwa problem itu berasal dari kita sendiri. Nanti ada contoh, ya. Saya kasih contoh. Kalau ada anak kita mundur dalam belajar, biasanya nilainya bagus, biasanya rajin belajar, kok tiba-tiba menjadi mundur, nilainya jelek, tidak punya semangat. Itu sebab apa? Kadang-kadang, bahkan seringkali, kemunduran anak dalam belajar itu disebabkan oleh bapak ibunya sendiri. Bapak ibu yang suka berselisih, yang suka bertengkar, itu akan banyak menimbulkan masalah bagi anaknya. Kalau kita kebetulan orang tua anak tersebut, sebagai bapak atau ibu, maka untuk langkah kedua, kita ubah keadaan agar kita, suami istri, tidak lagi bertengkar. Jadi, karena bapak dan ibunya itu bertengkar, anak itu akan bingung, aku mau membela siapa? Aku membela papa yang aku hadapi mama. Aku mau membela mama yang aku hadapi papa. Apalagi anak itu belum punya nalar yang baik, sehingga tidak bisa membedakan siapa yang salah. Nah ini kalau berlanjut terus, anak itu makin bingung, dia makin frustasi, terus belajarnya menjadi terganggu. Nah langkah kalau kita kebetulan sebagai bapak ibunya, maka kita akui bahwa kesalahan itu datang dari kita, lalu kita ubah keadaan dengan cara jangan suka bertengkar. Misalnya, kenapa sih suka bertengkar? Karena suaminya suka merokok di rumah. Padahal di rumah ada bayi yang mengalami kesulitan bernafas. Ibunya melihat sendiri bagaimana anak bayi itu susah bernafas. Lalu istri marah-marah kepada suami. Karena marah-marah, lalu terus anak melihat bapak ibu ini tidak rukun. Nah, kalau menyadari hal itu, kita mesti mengubahnya. Bisa diubah kok. Caranya gimana? Suami berhenti aja merokok. Gitu. Suami berhenti aja merokok. Ya. Misalnya lagi, kalau penyebabnya tidak bisa segera diubah, jadi suami istri bertengkar, penyebabnya apa? Karena suami mengalami PHK, tidak punya pekerjaan lagi, dan dia sudah mengajukan lamaran ke berbagai tempat, tapi belum ada yang menerima, sehingga uang yang tersedia sangat terbatas. Nah, ini masih sulit dia atasi karena kita tidak bisa mengubah. Apa yang perlu dilakukan? Kita ambil langkah ketiga, yaitu mengurangi akibat negatifnya. Caranya gimana? Dengan cara misalnya meminjam dulu dari saudara. Itu cara mengatasi tapi sementara. Kalau keadaan tetap tidak bisa diubah, tidak ada yang bisa memberi pinjaman, maka kita lakukan langkah keempat. Kita menata hati dengan menerima apa adanya. Ya sudah, kita memang punyanya uang sebatas ini, kita hemat-hemat dan tidak usah berkeluh kesah. Karena memang situasi sedang sulit, banyak perusahaan yang berhenti, banyak orang tidak punya uang sehingga kalau kita menjual tidak laku dan sebagainya. Ya. Bagaimana cara menata hati? Ada beberapa langkah untuk menata hati atau mengatur pola pikir dalam menghadapi masalah. Misalnya, pertama, kita menganggap bahwa apapun yang terjadi tidak lepas dari kekuasaan dan kehendak Allah. Kekuasaan dan kehendak Allah itu qudrah dan iradahnya.
Artinya, Allah pasti mempunyai maksud dan tujuan ketika mengizinkan keadaan itu terjadi. Kenapa ini terjadi? Ya Allah yang mentakdirkannya, maka pasti Allah punya maksud. Termasuk misalnya wabah sekarang ini. Lalu kemudian kita meyakini bahwa Allah menggunakan keadaan dan kejadian apapun yang sedang terjadi untuk menguji kita. Apakah kita bersabar atau tidak? Apakah kita bersyukur atau tidak? Ini misalnya kita ada pandemi, kemudian ada lockdown, apakah kita bersyukur atau sabar ya, dalam menghadapi ini? Terus kalau kita tuh putus asa lalu terus tidak pernah ke masjid. Tapi alhamdulillah kita ini umumnya di Indonesia terutama bisa menghadapinya dengan cara menggunakan protokol kesehatan. Ya. Lalu berikutnya, apapun yang kita akui sebagai milik kita, ini kalau kebetulan problemnya berkaitan dengan kepemilikan. Sebenarnya pemilikan itu milik Allah, semuanya adalah milik Allah. Ya. Misalnya ketika belum ada pandemi, kita mempunyai cadangan uang yang cukup banyak. Tapi karena situasi semacam ini, tabungan kita pakai. Itu kan berarti ada pengurangan. Nah, harta yang kita miliki itu sebenarnya bukan kita miliki. Kita hanya diperintah oleh Allah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, Allah punya hak untuk mengizinkan kita tetap memilikinya, tetap memegangnya, atau Allah menarik kembali. Jadi betapa Allah mudah memberi kita, tapi mudah juga menarik kembali. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menjaga dan merawat kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sambil menyerahkan hasil akhir dari apa yang kita usahakan. Ini maksudnya bertawakal. Ya. Jadi kita diberi oleh Allah, tadi saya contohkan harta. Kita diberi kehidupan ini dengan kesehatan. Ini kita sudah diberi oleh Allah dengan kelengkapan diri kita. Itu kita jaga dengan baik agar semuanya bisa berfungsi dengan baik. Ya. Lalu kita mencoba mengantisipasi beberapa kemungkinan yang akan terjadi, baik akibatnya baik atau buruk dari semua yang kita usahakan. Jadi ketika kita mengatasi problem, maka ada kemungkinan baik, ada kemungkinan buruk. Kalau kita berhasil mengatasi, maka hasilnya baik. Tapi kalau kita tidak berhasil, ada kemungkinan buruk. Ya. Nah, kalau kita menganalisa semacam itu, jadi sebenarnya bukan menganalisa, kalau menganalisa kan sudah ada, memprediksi atau mengantisipasi what may happen, apa yang mungkin terjadi kalau ini saya lakukan. Lalu kita bikin daftar dari segi kebaikan, mulai dari yang paling baik sampai dengan yang sedikit baik. Tapi kalau kemungkinannya buruk, kita buat daftar, mulai dari yang paling buruk sampai dengan yang sedikit buruk. Bila target kita positif, misalnya kita punya problem ya, kita punya problem yang kita hadapi, lalu kita atasi, maka kalau berhasil, maka kita akan mendapatkan benefit, misalnya dalam berdagang kemudian kurang laris, lalu kita mencoba memakai metode lain. Ya. Kalau dulu menjajakan itu susah, restoran-restoran harus tutup, coba dengan online misalnya. Nah, itu ada kemungkinan baik menjadi lebih laris, maka ada keuntungan yang kita perkirakan. Nah, keuntungan itu kita bikin kira-kira kalau penampilannya paling bagus, keuntungan kita bisa 20%, mungkin bisa hanya 5% dan sebagainya. Nah, setelah kita bikin daftar semacam itu, kita berusaha menyiapkan mental kita menghadapi yang paling rendah. Jadi jangan berharap pasti dapat 20%. Jangan. Kalau performance-nya begini maka 20%. Nah, itu namanya
prognosa yang optimis ya. Terus yang paling pesimis itu misalnya paling tidak akan mendapatkan keuntungan 5%. Nah, maka kita siapkan mental kita untuk mendapatkan 5%. Nah, kalau kita mengantisipasi keuntungannya paling hanya 5%, maka kalau dapat 5% saja kita sudah alhamdulillah masih dapat untung. Kalau ternyata lebih dari situ, maka kita lebih bersyukur lagi. Ya, alhamdulillah, aku kira paling hanya 5%, kita bisa dapat 15 atau bahkan bisa dapat 20. Sebaliknya, kalau kita mengantisipasi kemungkinannya buruk, maka kita buat possibilities mulai dari yang paling buruk sampai dengan yang paling sedikit. Nah, kita siapkan mental kita untuk menghadapi yang paling buruk. Ya. Misalnya, seburuk-buruknya kita akan rugi 20%. Kalau ternyata kerugian sebenarnya mencapai 15%, kita masih bisa senang. Karena tidak sebanyak 20% yang sudah kita antisipasi. Nah, kalau misalnya orang memakai kendaraan, beli mobil 50 juta misalnya. Itu kan jauh lebih murah dibanding dengan yang harganya 1 miliar misalnya. Kemudian, wah ini kalau misalnya rusak atau dicuri, paling banter hanya 50 juta gitu. Bandingkan kalau punya 1 miliar, maka jangankan hilang, itu ketabrak atau kesenggol sedikit aja udah biayanya banyak. Ya. Lalu yang kelima, kita hindari langkah yang bisa menimbulkan problem baru. Misalnya lagi kesulitan ekonomi lalu terus dengan cara mencuri atau menipu orang, itu mengatasi satu masalah tapi menimbulkan masalah lain yang bisa lebih berat. Ya. Nah, kalau dalam menyelesaikan masalah kita betul-betul mengikuti ketentuan atau jalan yang direstui Allah, misalnya dengan kejujuran, dengan menepati janji dalam membayar hutang, gigih dalam berusaha, tetap rendah hati, dan berkasih sayang di antara seluruh anggota keluarga dan masyarakat, maka insya Allah kita akan menemukan jalan penyelesaiannya dengan baik. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ini ada di surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 69. Ya. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, orang yang mau bekerja keras mengikuti cara-cara kami. Mengikuti cara-cara kami artinya dengan prosedur yang direstui oleh Allah. Jadi langkah-langkahnya apapun yang kita lakukan, kita selalu cek prosedurnya ini sesuai dengan yang direstui Allah apa enggak. Kalau kita selalu hati-hati semacam itu, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan menuju kami. Ya. Ini Allah mengatakan sungguhnya itu dalam bahasa Arab ini pakai 2 emphasis. Satu la, yang kedua nun tasdid. Lanahdiyannahum. Jadi Allah ingin meyakinkan kita. Kenapa sih Allah kok berbicaranya pakai emphasis begitu? Ya karena seringkali kita ini sulit percaya. Udah dikasih tahu bahwa Allah pasti menjamin rezeki, tapi orang seringkali aja tidak percaya. Dan lagi ditutup ayat ini dengan emphasis lagi. Wa innallaha lama'al muhsinin. Pakai inna dan pakai la. Sesungguhnya Allah betul-betul bersama dengan orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah solusi itu akan gampang. Ya. Contoh lain yang lebih sederhana. Ya. Misalnya hujan turun saat kita akan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Hujan itu problem untuk orang yang akan pergi ke masjid. Kita tidak bisa mengubah keadaan karena kita tidak bisa menghentikan hujan. Itu hanya prerogatif Allah. Nah, agar kita tetap bisa berangkat ke masjid, kita perkecil akibat negatif dari hujan. Yang kita perkecil akibat negatifnya, ya, possible negative result. Yaitu dengan cara misalnya mengendarai mobil, tidak kehujanan.
dengan naik bajai, dengan membawa payung, atau dengan pakai jas hujan. Nah, sambil menata hati. Menata hati saya cenderung mengajak untuk selalu bersyukur. Nah, hujan kok bersyukur? Bisa saja kita hujan tapi bersyukur. Misalnya begini, Alhamdulillah Allah menurunkan hujan pada musimnya. Ini memang musimnya hujan. Bulan November, ya, bulan Oktober, November itu awal masa transisi musim hujan. Alhamdulillah. Semoga para petani bisa memanfaatkan musim hujan ini untuk menanam berbagai tanaman. Yang tanaman itu untuk memenuhi kebutuhan makan penduduk negeri termasuk saya. Nah, jadi kita ingat firman Allah, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya binatang ternak dan mereka sendiri bisa makan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan itu? Jadi kita jangan egois. Kalau kita egois hanya mementingkan keperluan kita, keperluanku, aku mau pergi kerja, mau pergi ke masjid, ini hujan menghalang-halangi. Lalu katanya sialan hujan lagi. Itu indikasi egois. Kalau kita tidak egois, kita bisa membaca atau mempelajari tujuan Allah menurunkan hujan itu apa. Kalau tujuannya baik, maka alhamdulillah. Terus saya kasih contoh yang agak sulit. Ya, agak sulit karena apa? Itu tadi, kesalahan sering datang dari diri sendiri sehingga orang tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Ya, begini, seorang suami merasa istrinya pendiam. Ketika suami pulang kerja sambil membawa makanan yang enak, istri tidak menyambut dengan hangat dan tidak menyatakan terima kasih. Ketika diajak diskusi, istri tidak mau mengemukakan ide-idenya. Keadaan semacam ini seringkali disebabkan oleh sikap suami sendiri. Salah satu akibatnya, hubungan suami istri menjadi makin dingin dan tidak menggairahkan. Suami mengeluh bahwa istrinya tidak bisa memberi kepuasan seperti bulan-bulan pertama setelah menikah. Dia mengatakan, istriku sekarang dingin. Lalu dia ingin mengatasi problem ini. Nah, coba, seringkali seorang suami yang semacam ini menghadapi kesulitan dalam mencari solusi karena ia cenderung menuduh kesalahan datang dari via istri. Jadi dia anggap, wah istriku sekarang menjadi pendiam begitu. Jadi yang salah istrinya. Padahal seringkali masalah semacam ini bermula dari sang suami sendiri. Karena istri tersebut dulu bawaannya ketika habis nikah kan periang. Jadi waktu nikah, hari-hari pertama, bulan madu dan sebagainya, riang. Bisa pergi bersama dengan bercanda dan sebagainya. Dan banyak ceritanya lagi. Dilihat dari sisi istri, dia merasa setiap dia bertanya tentang cara suami memperoleh penghasilan yang besar. Ini ada orang cerita, seorang wanita. Wah, aku heran deh. Suami datang itu membawa tas kresek, isinya duit semua. Wah, itu kalau istri yang memperhatikan halal dan haramnya rezeki pasti akan bertanya. Ya. Jadi istri merasa setiap dia bertanya tentang bagaimana cara suami memperoleh penghasilan yang besar sehingga bisa membeli makanan-makanan yang mahal, bisa membeli kendaraan yang bagus dan sebagainya. Suami selalu menjawab dengan nada tinggi lagi. Udah, gak usah tanya itu. Itu urusan suami. Kamu terima aja duitnya dan makanan yang aku bawa pulang. Atau dia menjawab si suami yang semacam itu, dia bilangnya, bukan urusanmu, tak usah banyak bicara. Nah, ini kan suami membungkam istri dengan cara yang menakutkan. Istri yang takut makan haram
lalu menganggap tidak ada gunanya bertanya atau menegur suaminya, lalu dia milih daripada bertengkar, lebih baik memilih diam saja. Nah, kalau sang suami tidak bisa menemukan sumber yang sebenarnya dari masalah ini, yaitu dari dia sendiri, dia tidak akan bisa menemukan solusi yang tepat. Kalau dia memarahi istri dan menganggap sikapnya kurang bersahabat, istri akan makin membencinya. Hubungan mereka makin renggang dan hidup menjadi kurang harmonis. Bahkan masalah akan makin runyam bila suami mencari solusi dengan mendatangkan masalah baru, yaitu dengan cara menikah lagi. Nikah lagi dengan wanita periang. Kalau kebetulan istri yang kedua ini juga wanita yang tidak mau makan haram, dia akan berperilaku yang serupa dengan wanita yang pertama tadi. Tapi kalau istri kedua ini memang mata duitan, maka suami akan diperas terus. Kalau suami tidak bisa berperilaku adil terhadap istri, situasi keluarga juga akan diwarnai dengan saling curiga. Alhasil, problem kehidupannya makin banyak dan makin sulit dipecahkan. Ya. Dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwa dengan menerima pendapatan yang tidak halal, suami tidak bertakwa dan tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai rujukan untuk berperilaku, maka akibatnya ia akan kesulitan memperoleh solusi yang tepat dan mengalami kehidupan yang banyak masalah. Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Di surat Az-Zukhruf, surat 43, ayat 36 dan 37. Siapa yang berpaling tidak mau menggunakan peringatan Allah yang Maha Pengasih, maka aku akan biarkan setan-setan mengerumuni dia sebagai teman. Wa innahum la yasudduna 'anis sabil, setan-setan itu lalu menghalang-halangi orang itu mengikuti jalan yang benar. Nah, sudah begitu, wa yahsabuna annahum muhtadun, orang itu mengira bahwa mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, sebaliknya, jika dia mau bertakwa dengan mencari penghasilan yang halal saja, tentu akan mudah baginya mencari solusinya. Kalau dia bertakwa, tentu dia jujur dan merasa tidak perlu merahasiakan sumber penghasilannya dan tidak perlu membentak istri ketika bertanya. Ringkasnya, berbagai fokus perhatian orang dalam menghadapi problem, ada yang perhatiannya pada siapa yang menyebabkan problem tadi, itu berarti past oriented. Ada orang yang memperhatikan derita yang diakibatnya, yaitu present oriented. Dan ada orang yang perhatiannya lebih ke bagaimana cara mengatasinya, itu future oriented. Orientasi pada solusi lebih membahagiakan karena solusi menawarkan harapan, gairah hidup, keterampilan, percaya diri, dan ketenangan dalam menghadapi kehidupan. Lalu langkah-langkah mengatasi problem, pertama, mengidentifikasi dengan tepat penyebabnya, lalu penyebab itu diubahnya, lalu kurangi akibat negatifnya, dan menata hati. Menata hati ini kalau bahasanya Hakim itu manajemen kolbu. Ya. Kita menata hati sesuai dengan keimanan dan jangan menciptakan problem baru. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat untuk kita.